kalau show di Bandung, kok kayaknya aku masih belum serak waktu itu, belum berani juga. Terus habis itu udah. Padahal udah banyak agensi ya di Bandung waktu itu. Waktu itu lumayan. Terus habis udah lulus kuliah, baru mulai. Oke, sebelum kita masuk ke baru mulai, lalu Olga terjun ke film, TV presenter, bahkan sutradara dan produser. Aku mau nanya ini dulu. Ini mungkin pertanyaan yang tidak menyenangkan, tapi aku penasaran. Apa itu? Aku mau nanya ini dulu. Ini mungkin pertanyaan yang tidak menyenangkan, tapi aku penasaran. Apa itu? Orang kenapa ya? Kalau gue sih nggak pernah ketukar. Mungkin karena kita satu alma mater. I understand, I apal gue tuh your face mukanya. features. Orang tuh sering kalau aku ngomong iya sama Olga. Oh iya, Alin, Olga, Alin. Guys, Olga dan Alin Adita itu dua orang yang berbeda. Alin itu bertahun-tahun satu PH sama aku syuting, dia silet, aku was-was. Iya. Kita satu alma mater, jadi I can really tell perbedaannya. Betul. Lu sempet tahu nggak kalau orang suka nggak bisa bedain lo sama Alin Adita? Nah, pertama kali aku muncul di show itu kalau nggak salah show rambut atau apa gitu. Jadi satu orang cuma satu kali keluarnya gitu. Udah gitu. Ini lucunya. Satu orang ada yang satu kali. bilang, lo tahu nggak sih? Gue tuh pertama bingung loh. Si Alin udah keluar, terus kok keluar lagi, terus rambutnya. Kan show itu heboh banget, makanya nggak bisa ganti-ganti baju karena show-nya heboh banget, bajunya heboh ini. Pokoknya satu hairdresser itu mendesain satu orang karena super heboh, pakai ada yang body painting apa. Si Alin cepet sekali ganti. Udah satu gitu ya. Terus sebenarnya dulu awal-awal baik Alin maupun aku yang apa sih kan kita beda, sih sama-sama. Seorang ketuker sih. Dia aja yang ngaco gitu kan. Tapi setelah orang ke mungkin 756 Kali. kita mulai ya udahlah. Dan lebih gila lagi akhirnya pernah tuh ada acara silet menyamakan kita berdua lagi catwalk tuh, di catwalk jalan tek gitu terus gini. Anjrit emang sama ya, kita mirip ya. Terus lebih gila lagi kita sendiri. Jadi ada misalnya show bridal bajunya putih semua. Baju putih semua udah gitu. Hari pertama di foto tuh, hari kedua fotografer udah bawa nih foto kalian lihat ya gitu ya. Terus kita berdua ngelihat sama Alin gitu. Enggak, baju gue enggak ini kemarin, ini lo. Jadi kita sendiri bisa sendiri bingung. Nyokap gue dong. Nyokap lo yang show di melahirkan Hilton ya? Enggak, itu pasti Alin. Terus nyokap gue kalau lihat dari jauh sampai lupa sama anaknya sendiri. Terus mirip. Menurut ibumu mirip? Kalau sekilas mungkin dari jauh mirip ya. Terus kalau menurut aku sih kalau udah make up baru kita mirip. Kita kalau udah make up orang jadi padahal beda ya gitu. Kok. Beda banget sebenarnya. Cuma entah kenapa kalau udah di make upin jadi mirip. Dan yang paling gila lagi, nomor telepon aku sama Alin dari sama-sama 10 angka, 6 angka pertama sama persis. Serius. Serius, jadi akhirnya gue sama Alin mulai percaya bahwa kita itu benar-benar twins in another universe. Iya kali ya, semacam soul sister apa Bener, gitu. nomor telepon kita 6 angka pertama dari 10 itu sama. Terus pernah juga kita potong rambut gitu, terus aku nggak ini biar agak beda gitu ya. Pas datang sama rambutnya sama-sama panjang tapi di V gitu loh. Iya, Aku mau nyoba model sama. baru lah gitu. Pas masuk dia sama potongannya V juga. Terus pernah aku mau itemin biar beda, kan dia warnanya pirang-pirang Pirang-pirang, merah-merah. Aku mau itemin. Ketemu sama item. Jadi dia punya pikiran sama aku. Di time frame yang sama. Iya, jadi beda berapa hari itu sama. Terus udah lebih gila lagi, terus lagi show tuh, aduh gue sakit banget nih, gue abis jatuh di rumah. Alin gini, lo jatuh di mana? Di rumah. Keseripet. Gue abis jatuh di Plaza Senayan. Itu kan aneh banget ya. Iya. Beda kayak 2-3 hari gitu. Pokoknya aku lupa siapa duluan, tapi jatuh. Dan jatuhnya mirip. Aku tuh udah malam di rumah capek ya, pakai sepatu high heels gitu. Aku tuh nggak pakai bener karena mau bawa ke atas daripada tenteng-tenteng. Aku pakai kan. Terus aku bawa gelas air minum. Aku inget. Terus aku jalan, heels yang sebelah kanan nyangkut di tali yang sebelah kiri. Aduh. Jadi jatuhnya tumbang. Dan tau nggak pas tumbang itu yang gue pikirin apa? Jangan sampai airnya tumpah.
Jadi gue berusaha supaya airnya nggak tumpah. Jadi gue semua nggak nahan, nggak apa, karena gue sibuk mikirin air. Terus udahlah, sakit lah ya, jatuh gitu kan. Udah. Si Alin bilang, lo tau nggak gue di saya jatuhnya kenapa? Jadi celana jeans dia dilipat, jadi kaki yang satu nyangkut di lipatan jeans yang satu. Sama kan? Sama. Tumbang juga, jatuhnya tuh tumbang karena kakinya nggak bisa kemana-mana, jatuhnya tumbang. Nggak bisa begini, nggak bisa gitu. Sama. Gila ya, bisa gitu. Dan ya? tahu kan di Jakarta itu ada banyak sekali klinik ya, dan di klinik itu ada banyak sekali dokter. Satu hari gue ketemu, ini udah selesai nih, baru 2-3 tahun yang lalu kali, gue ketemu sama Alin di klinik yang sama dengan dokter yang sama. Gitu. Lo sama dokter Andi juga? Iya, dokter Andi. Sama. Untung dokter Andinya nggak gini. Kemarin bukannya habis berobat? Loh, bukan kemarin, kan ketemunya di klinik. Iya. Jadi abis aku masuk, Alin masuk, terus mukanya dia, gue lo tau nggak dokter Andi pas ngelihat gue masuk, dia kayak, loh kok gitu? Nggak, itu orang lain dok, itu teman saya, orang suka ketukar. Oh, gitu. Alin udah lempeng. Karena muka dokternya, kok dia masuk lagi gitu. Iya. Astaga. Dari sekian banyak klinik di Jakarta, banyak banget ya. Kenapa Dan di harus klinik sama? itu ada banyak dokter. Iya, kenapa harus sama? Berarti kamu udah tahu ya, sering disamakan dengan Alin Adita, dan Alin juga tahu ya. Ya udahlah ya. Udah Ya kita udahlah terima. Bahkan kejadian-kejadian itu kita sama. Kita punya mobil mereknya sama, cuma serinya beda. Oh. Sampai ke mobil-mobil. Untung warnanya beda. Tapi Kita mereknya sekarang sama. ke film. Awal lo masuk film itu kenapa? Siapa itu ngajakin? Kan tadinya kan model, iya. TV presenter, sama tuh, sampai di situ masih sama tuh sama Alin Adita. And then suddenly film. Masuk ke culture guys, culture. Dulu FTV. Oh, FTV awalnya? Pertama sama Anissa Putra. Nah, Yang penting bukan stripping-stripping itu lah ya? bukan. Nah, FTV terus udah gitu, itu film pertama gitu. Sama Mas Hani aku disuruh casting kan. Suruh guling ke sana, guling ke sini, pokoknya tuh ruwet banget lah ya castingnya. Iya, karena kan jadi orang miskin ya, Bo, susah ya. Susah jadi orang kaya, slay man kalau jadi orang kaya. Jadi orang miskin, wah cita kamu di semak-semak apalah segala macam. Gue sampai pada titik yang ya udahlah, gue nggak, dalam hati gue ya gue berteriak, ya udahlah nggak dapet, ya udah gitu kan, ini kenapa nggak kelar castingnya, lama banget. Terus udah ya, udah selesai. Kamu di semak-semak sini, ini ceritanya kamu di gudang, sering aduh pusing banget ya. Tapi dapat syuting situ. Pertama kali aku syuting itu sama Ferry Salim. Judulnya apa? Love and Kui. Itu adalah FTV pertama untuk menyambut Imlek waktu itu Love dari RCTI. and Kui. Love and Kui. Dan aku inget banget Mas Anissa Putra itu DOP-nya tuh Ical Tanjung, dan untuk gambarnya itu sempat menang di kompetisi di Singapura. Oh wow, ya pantas lah jadi kalau pokoknya suruh serius guling-guling lah, di gudang iyalah, itu. pokoknya serius lah Iya. bikinnya serius banget. Nah, ya itu pertama kali aku syuting. Tapi memang Tuhan tuh baik banget ya. Dulu aku sempat mikir gini, aku tuh pengen banget bisa syuting film yang art gitu. Itu termasuk film yang lumayan artsy gitu ya. Nggak apa-apa lah kalau nggak dibayar juga nggak apa-apa deh, dalam hati gue waktu itu Karya gitu. art. Maaf ya, aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengin punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Nggak dibayar juga nggak apa-apa deh, dalam hati gue waktu Karya itu gitu. art gitu lah karya ya. art. Terus aku mikir lagi, tapi repot juga ya kalau nggak ada ongkos, jadi minimal bayar transport lah gitu ya. Nah waktu itu aku dibayar, kalau dihitung-hitung cocok lah sama transport. Terus aku mulai gini, Tuhan terima kasih ya aku dikabulkan permintaanku, tapi ngepas banget ya. Sesuai banget sama doa. Boleh aku nggak gitu. ada lebihan dikit gitu Ada ya? lebihan dikit gitu, ngepas lah gitu. Tapi aku sampai ketawa-ketawa. Aku pikir Tuhan mengerti, Tuhan kan juga
maha komedi kalau menurut aku. Iya. Jadi itu menurut aku doa sama Tuhan dan dikabulkan itu. Terus abis itu ya diajakin sama Lanjut. teater koma. Oh, teater koma juga pernah. Ada short series gitu sama teater koma, kita syuting di Medan sama Alex Komang segala macam. Terus ya udah berlanjut aja. Itu 2000 berapa tuh? Oh, 2000 Awal ya? Awal itu. Ya aku syuting itu dulu baru ke presenter. Tahu nggak Itu dulu ceritanya ya? kenapa jadi presenter? Kenapa? Karena aku cerewet. Gantiin Alin, bukan? Enggak, aku cerewet. Oh. Jadi Yang bilang kamu cerewet siapa? aku mensuspek gara-gara itu. Oke. Jadi Masih suspek ya, Bu? aku masih suspek ya, nggak tahu ya. Jadi waktu itu ada memang beruntungnya ya pada saat aku mulai show itu kayak semua acara TV, semua acara offline, outline tuh kalau nggak ada fashion show kayak kurang pas. Mau gebiar BCA kayak gitu kan. Iya. Aku sering banget tuh di gebiar BCA kayak peluncuran mobil, kafe, semua harus ada fashion show-nya lah. Kalau Iya. nggak ada fashion show kayaknya kurang oke gitu Oke. ya. Nah, akhirnya ada acara juga namanya Jelita, Jendela Wanita. Iya, Nah, iya. aku ada fashion show-nya juga. Nah, sambil nunggu tuh aku cerepot ngobrol. Saya bosen kan. Soalnya hidup aku sederhana sih. Iya. Kalau aku diam aku ngantuk. Ah. Ya kan? Aku bangun, aku lapar. ngomong. Ngomong habis itu ngomong. Habis ngomong, makan, ngomong, tidur gitu. Kalau diem tidur. Jadi aku harus ngomong kalau nggak ngantuk kan. Ternyata si presenternya kan Erwin Parangkuan. Terus kemudian kayaknya Mbak Lulu mau keluar negeri apa-apa gitu. Terus memang mau berhenti for good dari acara itu gitu. Terus mereka cari presenter, sempat ada satu presenter lain dicobain di situ. Terus kayaknya mereka kurang serak. Terus ini aja nih bawel nih, ya udah. As simple as that. Jadi itu presenter di situ. Jadi itu jadi presenter pertama. Susah nggak awalnya buat kamu? Susah. Ngafalin susah. yang susah atau pindah-pindah kameranya yang susah waktu itu? Enggak, pindah-pindah kameranya nggak susah. Cuman waktu itu kan aku sama Mas Erwin. Erwin kan senior banget ya. Jadi dia ngomongnya panjang banget. Aku sampai bingung mau ngomongnya kapan gitu kan. Jadi episode pertama itu aku hampir nggak ngomong sama sekali. Terus Enggak, tapi nggak apa-apa. Aku maklum. Win, lu tuh emang bawel juga soalnya. dia bawel. Terus episode kedua aku pikir nggak bisa nih, gue potong. Jadi episode kedua aku mulai enggak gitu mas gitu. Akhirnya mulai jadi tektok gitu. Jadi kedua kan satu kali syuting tuh 4 episode. Jadi tektok ya akhirnya mulai lah gitu. Jadi ribut, Terasah lah jadi di situ. rame. Tapi sebenarnya Erwin Parungkar yang mengasah aku sebenarnya iya sih gitu. Iya. Jadi 3 episode berikutnya terus ya Makanya udah. kan dia guru juga kan. Dia guru public juga speaking. gitu. Jadi akhirnya sampai 4 episode aman, terus lanjut, terus ya udah the rest is history lah, diajakin ini itu segala macam. Pertama kali pakai teleprompter tuh Ya, juga waktu teleprompter. acara Samsung Metro TV. Metro TV Samsung kan ada kayak acara gosipnya tapi sponsored by Samsung. Iya. Itu Karena pertama kali. saya ingat gue dari semua televisi di Indonesia yang pertama kali teleprompteran ya memang cuma Metro TV. Yang lain-lain. You know what happened? Jadi tadinya kan rekaman, terus mereka merasa baiknya live. Ya udahlah live gitu. Aku udah di depan gitu kan, pasang clip on segala macam. Oke, ini udah siap ya, standby semua. Oke, prompternya nih udah 10, 9. Prompternya. Prompter tuh belum nyala ya guys, maksudnya contekan kata-katanya. Contekannya di depan itu gitu. 5, 4, prompternya. Tuh, 1. Saat pagi gue tuh blank, nggak tahu abis itu mau ngapain. Terus? But I survive. Aku lempar. Kalau nggak salah, aku cuma inget satu gitu ya. Abis ini ada VT. Udah aku Harus lempar ke VT aja. itu. Jadi opening langsung lempar ke video tayangan. Iya. Oh. Harusnya kan ada pembukaannya lumayan Iya panjang ya. dong. Aku blank. Ya, dan blank dan aku mengandalkan teleprompter. Abis itu aku berpikiran apapun yang terjadi, aku udah harus siap. Mau ada teleprompter, nggak ada teleprompter. Iya, But that iya. is my first time pakai Iya, teleprompter. iya. Dan teleprompter yang ada. Iya. Emang sih teleprompter kalau nggak ada repot. Dan waktu itu nggak disiapin cue card di meja lo itu? Enggak, Harusnya berdiri. ada. Berdiri. Kosong, nggak ada orang, sendiri kan ceritanya pakai green screen kan, Green screen. berdiri gitu kosong, nggak ada orang, me and teleprompter yang adat.
That is why. Aduh itu emang deg-degan Udah gitu sih. pas udah selesai orang desa aja, kamu kok kelihatan tegang? Menurut Ngana, Abis itu jadi tiap jeda iklan gua baca wah. Gitu. biar at least kalau dia ngadat lagi lo nggak iya, gua udah nggak punya mau ada. pegangan Paling lah nggak gitu. aku tahu abis ini apa, abis ini siapa yang diantar gitu. dari semua bidang seni ini, nari, presenter udah, modeling apalagi, fasih akhirnya. Ha-ha. Terus film dan akhirnya belajar jadi sutradara film recto verso ya. Iya, yang- tapi sebelumnya aku diajakin sama Mas Garin tuh LA Light Indie Movie. oh itu So that awalnya. is actually the second time. Jadi pertama kali itu yang ngajarin Mas Garin. Jadi langsung tuh. ya, jadi kan ada LA Light Indie Movies, ada beberapa artis yang disuruh bikin film pendek. Aku pegang satu film pendek. Jadi idenya itu dari anak-anak yang juga workshop gitu. Jadi aku syutingin buat mereka gitu. Oke, tapi sebelumnya kan main film dulu kan berarti. Main film dulu. Film Ha-ha. pertamamu inget gak waktu itu apa? Ya pertama Love and Kui itu, terus masuk Itu kan film, FTV tapi ya? FTV, layar lebar apa ya? Oh, sama Mas Nayato aku. Oh Nayato, Sama yang gambarnya Nayato. bagus Iya, terus itu. gambarnya selalu bagus. Pondok Indah. Iya, Dulu dia bikin dulu sinetron bikin Pondok Indah. Terus judulnya kalau lupa ya, aku ingat 12 AM sama Mas Nayato, tapi sebelumnya Tapi aku waktu juga itu, udah ada. sorry non sewa aku nanya, karena gini, aku lihat teman-temanku ya, yang backgroundnya adalah keturunan Tionghoa Indonesia, ada Melissa Karim, ada Iya. Ferry Salim, Iya, ada iya, iya. kamu, pokoknya yang Oriental looking. Leoni, Iya. bahkan dia main FTV yang Jangan Panggil Aku Cina itu Iya, kan, iya, iya, itu iya, in iya. your face banget Iya, tuh iya, iya. kata-kata Cina. Membatasi nggak peran-peran yang kamu dapat dari awal? Aduh, kenapa sih? Kayak gue aja deh misalnya, mau balik Iya. lagi main film. Oh ya udah, jadi budenya ini ya. Udah harus jadi bude ya gitu. Jadi ibunya ini ngerti Iya, kan? iya, iya, Nah, kalau di dirimu gitu, selain sekarang di usia kita di Indonesia ini udah harus jadi budenya siapa Iya. atau ibunya siapa, haruskah juga jadi cici-cici? Tuh. And then suddenly it happened gitu. Iya. 2017 kan? 2017 aku nikah. And April. how do you find it menjadi seorang istri? Si Menyenangkan tomboy ini sih. jadi istri. Iya sih, ya drama pertama adalah I want to talk about family now, last Ya. but not least. Kamu akhirnya 2017 menikahi Ya. seorang pria dari Surabaya. di Surabaya. Ketemunya di mana? Kamu dari kecil apakah sudah dikasih tahu sama mama papa? Nah itu lucunya, waktu aku jadi presenter,